Selamat pagi, Bapak Dudi Uta Akbar, SE, MM. Kami dari kelompok 2, dari tim 2, ingin mempresentasikan soal hasil penelitian kami, yaitu judul hasil penelitian kami adalah analisis permasalahan dan pengambilan keputusan pada komunitas UKM musik kampus BSI menggunakan model Simon, Intelligence Design Choice. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Cliff Dapasnaya Ridman sebagai presenter dan teman saya sebagai presenter kedua uh, Ilham Ramadan. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya cerita sedikit pengalaman saya. 2 minggu yang lalu saya pergi bersama teman saya ke acara UKM Musik BSI di kampus. Saat saya datang ke acara UKM musik tersebut, saya bersama teman-teman saya yang lain merasa lagu-lagunya nih agak kurang cocok di telinga. Ada juga dari teman saya yang bilang lagunya terlalu keras. Ada juga yang bilang lagunya ini terlalu mellow atau terlalu slow. Hal kayak gini nih sering banget terjadi di kampus. Bukan karena acaranya kurang menarik, tapi karena perbedaan selera musik di antara mahasiswa. Faktanya, musik keras seperti rock dan metal biasanya menonjolkan energi, emosi, dan kebebasan berekspresi. Sementara genre santai seperti pop atau jazz lebih fokus pada ketenangan dan kenyamanan. Perbedaan karakter ini seringkali bikin audiens sulit menikmati secara acara yang enggak sesuai dengan seleranya. Kalau kita lihat di lingkungan kampus, hal ini juga terasa. Banyak mahasiswa yang nggak datang ke acara UKM musik karena merasa genre yang dibawakan bukan gaya mereka. Data menunjukkan tren serupa juga terjadi secara global. Menurut laporan Live Nation tahun 2025, konser hardcore dan metal naik 14%. Tapi mayoritas penontonnya tetap dari komunitas penggemar lama. Artinya semangatnya tinggi tapi penontonnya terbatas. Nah, di presentasi kami hari ini, kami ingin membahas bagaimana perbedaan genre keras dan santai ini bisa mempengaruhi minat mahasiswa terhadap kegiatan musik di kampus. Saya akan bahas 3 hal utama. Yang pertama ada perbedaan karakteristik antara genre keras dan santai. Yang kedua, dampak perbedaan selera terhadap minat mahasiswa. Dan ketiga, ada solusi agar UKM musik bisa menjangkau lebih banyak pendengar. So, tanpa berlama-lama lagi, selamat datang di presentasi kami. Oke, saya perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan. Di sini saya akan membawakan presentasi mulai dari kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Analisa Permasalahan dan Pengambilan Keputusan pada Komunitas UKM Musik Kampus BSI Margonda, Model Simon Intelligent Design Choice. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah riset dan teknologi, manajemen dengan pendekatan problem-based learning. Dalam makalah ini, kami menganalisis permasalahan internal berupa konflik, preferensi, genre musik yang menyebabkan rendahnya partisipasi anggota, serta permasalahan eksternal terkait persepsi bahwa UKM musik hanya kegiatan seru-seruan tanpa tujuan pengembangan yang jelas. Kami menerapkan model Simon sebagai kerangka sistematis dalam merumuskan solusi strategis. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, pengurus UKM Musik BSI, dan semua pihak yang telah membantu dalam menyusun makalah ini. Kemudian, daftar isi. Pertama ada kata pengantar di halaman 2, daftar diisi di halaman 3, bab 1 di halaman 4, pendahuluan atau latar belakang di halaman 4, problem statement di halaman 5, tujuan keputusan di halaman 6, ruang lingkup di halaman 7, dan bab 2 ada di halaman 8, metode atau model ada di halaman 8, kemudian model pengambilan keputusan Simon ada di halaman 8 juga.
dan bab 3 ada di halaman 11, hasil dan pembahasan ada di halaman 11, analisis data ada di halaman 11, kemudian bab 4 ada di halaman 12, dan juga penutup ada di halaman 12, kemudian kesimpulan ada di halaman 12, saran ada di halaman 13, dan daftar pustaka ada di halaman 15. Bab 1, pendahuluan atau latar belakang. Unit kegiatan UKM merupakan wadah strategis untuk mengembangkan minat, bakat, dan kompetensi mahasiswa di luar kegiatan akademik formal. UKM musik di kampus BSI memiliki peran penting dalam membentuk karakter kreatif mahasiswa, sekaligus menjadi representasi budaya kampus melalui berbagai penampilan musik. Namun demikian, dalam implementasinya, UKM musik sering menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan manajerial yang sistematis dan struktur. Salah satu permasalahan fundamental yang dihadapi UKM musik adalah heterogenitas preferensi genre musik antar anggota. Perbedaan orientasi musik antar anggota yang menyukai rock, pop, jazz, atau musik tradisional menciptakan fragmentasi internal yang berdampak pada rendahnya partisipasi dalam latihan dan penampilan. Kondisi ini diperparah dengan persepsi negatif dari berbagai pihak eksternal yang menganggap UKM musik hanya sebagai komunitas hiburan tanpa tujuan pengembangan profesional yang jelas, sehingga mengurangi minat mahasiswa untuk bergabung. Model pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Herbert Simon menawarkan pendekatan sistematis melalui 3 tahap: intelijen atau identifikasi masalah, desain, perancangan alternatif, dan choice pemilihan keputusan optimal. Kemudian, ini telah terbukti efektif dalam menyelesaikan permasalahan organisasi yang kompleks karena strukturnya yang logis dan dapat direplikasi. Dengan menerapkan model Simon, diharapkan UKM musik dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi konflik internal dan meningkatkan kredibilitas eksternal. Makalah ini disusun dengan pendekatan problem-based learning untuk menganalisis permasalahan UKM musik BSI dan merumuskan solusi strategis berbasis data dan kriteria objektif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan organisasi kemahasiswaan, khususnya dalam konteks manajemen komunitas musik. Lalu ada problem statement. UKM musik kampus BSI menghadapi 2 permasalahan krusial yang saling berkaitan dan mengancam keberlanjutan organisasi. Permasalahan internal yang paling mendasar adalah konflik preferensi genre musik antar anggota. Dari 32 anggota aktif, 40% menyukai genre rock dan metal. 35% lebih tertarik pada pop dan indie. Dan 15% fokus pada jazz dan blues, serta 10% menggemari musik tradisional dan akustik. Fragmentasi ini menyebabkan hanya 45% anggota yang hadir dalam latihan rutin, karena mereka merasa program latihan tidak sesuai dengan minat musik mereka. Akibatnya, koordinasi antar bagian, vokal, gitar, bass, dan drum keyboard menjadi tidak solid dan kualitas penampilan menurun. Survei internal menunjukkan bahwa 68% anggota menyatakan merasa tidak termotivasi untuk berpartisipasi aktif karena tidak ada ruang untuk mengeksplorasi genre musik yang mereka minati. Masalah eksternal yang tidak kalah serius adalah persepsi negatif calon anggota dan stakeholder kampus terhadap UKM musik. Dari 50 mahasiswa yang disurvei, 72% berpendapat bahwa UKM musik hanya sebatas kegiatan seru-seruan untuk mengisi waktu luang tanpa program pengembangan skill yang terstruktur. Sebanyak 60% responden menyatakan tidak tertarik bergabung karena tidak melihat manfaat jangka panjang seperti sertifikasi, portofolio profesional, atau jaringan industri musik. Persepsi ini didukung fakta bahwa dalam 1 tahun terakhir UKM hanya menghasilkan 2 penampilan eksternal. Tidak ada alumni yang berkarir di industri musik.
dan tidak ada program pelatihan dan musisi profesional. Kombinasi kedua masalah ini mengakibatkan penurunan jumlah pendaftar dari 45 orang tahun 2023 menjadi hanya 18 orang tahun 2024. Penurunan 60% yang mengkhawatirkan. Lalu ada tujuan keputusan. Tujuan keputusan utama dari proses pengambilan keputusan ini adalah merumuskan strategi kompensif yang dapat menyelesaikan konflik internal dan meningkatkan kredibilitas eksternal UKM musik BSI. Secara spesifik, keputusan yang diambil bertujuan untuk satu, mengatasi fragmentasi internal, yang kemudian menciptakan sistem yang mengakomodasi keberagaman genre musik sehingga tingkat partisipasi anggota dalam latihan meningkat dari 45% menjadi minimal 75% dalam 6 bulan. Kemudian, yang kedua, meningkatkan profesionalisme organisasi, membangun struktur program yang jelas dan terukur sehingga persepsi eksternal berubah dari hanya seru-seruan menjadi organisasi dengan track record pengembangan talenta yang kredibel. Yang ketiga, menarik minat calon anggota baru, meningkatkan jumlah pendaftaran anggota baru minimal 100% dari 18 menjadi 36 orang pada periode rekrutmen berikutnya. Dan yang keempat, membangun ekosistem pengembangan talenta, menyediakan program pelatihan, mentoring, dan exposure yang memberikan manfaat nyata bagi pengembangan karir musik anggota. Dan yang kelima, meningkatkan visibilitas dan reputasi, meningkatkan frekuensi penampilan berkualitas dari 2 menjadi 8 event per tahun dan mengembangkan atau membangun networking dengan industri musik. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kriteria biaya implementasi, waktu, kualitas output, kemudahan eksekusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Dan yang kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup analisis dalam makalah ini dibatasi pada satu, objek kajian UKM musik kampus BSI periode 2024-2025 dengan fokus pada permasalahan konflik genre internal dan persepsi eksternal. Kedua, aspek yang dianalisis, preferensi genre anggota, tingkat partisipasi, struktur program, persepsi calon anggota, dan kredibilitas organisasi. Lalu yang ketiga ada periode data primer dan sekunder dari Januari 2024 hingga Oktober 2025. Yang keempat, metodologi penerapan model Simon Intelligent Design Choice sebagai kerangka pengambilan keputusan dengan pendekatan problem based learning. Kelima, ada alternatif solusi, fokus pada 3-4 alternatif strategis yang fleksibel untuk diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia. Dan yang keenam, ada batasan. Analisis tidak mencakup aspek teknis musik secara mendalam, dan fokus pada manajemen organisasi, engagement anggota, dan strategi positioning eksternal. Yang ketujuh, ada target outcome, rekomendasi strategis yang actionable dengan timeline implementasi 6-12 bulan. Dan yang berikutnya lanjut ke bab 2, ada metode atau model pengambilan keputusan Simon. Yang pertama ada intelijen atau pemahaman masalah. Tapi intelijen merupakan langkah awal dalam model pengambilan keputusan menurut Herbert Simon, yaitu proses pengenalan dan pemahaman terhadap masalah yang terjadi di organisasi. Pada UKM musik kampus BSI, permasalahan utama yang muncul adalah adanya perbedaan minat dan preferensi terhadap genre musik di antara para anggotanya. Mayoritas anggota UKM cenderung menyukai genre musik keras seperti rock, pop atau punk, dan metal. Sedangkan sebagian anggota lainnya lebih menyukai genre yang lebih tenang dan berkarakter improvisatif seperti jazz dan blues. Perbedaan selera musik ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam aktivasi UKM. Anggota dengan genre minoritas merasa kurang mendapatkan ruang untuk mengekspresikan diri, sehingga muncul perasaan tidak nyaman, tidak cocok, dan akhirnya memilih untuk tidak aktif dalam kegiatan UKM. Kondisi ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 periode kepengurusan atau sekitar 1 tahun. Dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, diantaranya adalah menurunnya tingkat partisipasi anggota,
menurunnya semangat kolaborasi antar anggota, serta berkurangnya keberagaman musik yang seharusnya menjadi kekuatan utama atau UKM musik itu sendiri. Dengan demikian, masalah ini perlu segera diatasi agar kegiatan UKM dapat kembali berjalan secara inklusif dan harmonis bagi semua genre musik. Yang kedua ada addition atau perancangan alternatif solusi. Addition ini dalam model Simon bertujuan untuk merancang berbagai alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap ini, pengurus UKM dan anggota perlu memikirkan beberapa opsi yang memungkinkan untuk diterapkan dengan mempertimbangkan sumber daya, budaya organisasi, dan tujuan jangka panjang UKM musik. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, terdapat 3 alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, membentuk divisi berdasarkan genre musik. Dalam solusi ini, anggota dibagi ke dalam kelompok atau divisi sesuai dengan genre yang diminati. Misalnya divisi rock atau metal, divisi pop, serta divisi jazz atau blues. Setiap divisi akan memiliki ruang latihan dan program kegiatan sendiri, namun tetap berada di bawah naungan satu UKM. Tujuannya adalah agar setiap anggota dapat mengembangkan bakat tanpa merasa terpinggirkan. Lalu, yang kedua, melaksanakan rotasi tema kegiatan berdasarkan genre alternatif ini. Alternatif ini bertujuan agar setiap genre mendapatkan kesempatan yang seimbang untuk tampil dan dihargai. Misalnya, setiap minggu atau bulan, KM menetapkan tema kegiatan dengan fokus pada satu genre. Dengan cara ini, anggota dapat saling mengenal karakteristik setiap genre, belajar menghadapi perbedaan, dan memperluas wawasan musiknya. Dan yang ketiga, menyelenggarakan program kolaborasi dan edukasi lintas genre. Dalam alternatif ini, UKM dapat membuat kegiatan seperti workshop, sharing session, atau jam session lintas genre. Misalnya, gitaris jazz berbagi tentang teknik improvisasi, sedangkan drummer metal berbagi teknik power drumming. Ketiga, alternatif di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, tahap selanjutnya adalah memilih solusi yang paling realistis dan sesuai dengan kondisi UKM musik kampus BSI. Dan yang ketiga ada choice atau pemilihan solusi terbaik. Tahap choice ini merupakan proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa opsi yang telah dirancang sebelumnya berdasarkan pertimbangan efektivitas, kemudahan penerapan, serta keberlanjutan jangka panjang. UKM musik memiliki alternatif 2. Rotasi tema kegiatan berdasarkan genre sebagai solusi utama untuk ditetapkan. Pemilihan alternatif ini berdasarkan pada beberapa alasan rasional. Yang pertama, rotasi tema kegiatan memberikan ruang yang seimbang bagi semua genre musik tanpa perlu membentuk struktur organisasi baru. Yang kedua, pendekatan ini mendorong interaksi lintas genre, sehingga meningkatkan saling menghormati sesama atau antar anggota. Yang ketiga, metode ini hanya dapat diterapkan secara langsung menggunakan sumber daya dan kegiatan rutin UKM yang sudah ada. Dengan penerapan sistem rotasi tema, setiap genre musik memiliki kesempatan untuk tampil dan mendapatkan apresiasi secara bergiliran. Selain itu, anggota juga memiliki peluang untuk mempelajari karakteristik genre lain, memperluas kemampuan bermusik, dan memperkuat kebersamaan di dalam organisasi. Diharapkan melalui penerapan model pengambilan keputusan Simon, UKM musik kampus BSI dapat mengatasi perbedaan genre dengan pendekatan yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi seluruh anggotanya. Oke, selanjutnya dari bab 3 yaitu hasil dan pembahasan analisis data dari kami, yaitu karakter anggota berdasarkan genre musik di UKM BSI musik back. Oke, selanjutnya bab 3 hasil dan pembahasan yaitu analisis data. Jadi karakter anggota berdasarkan genre musik di UKM musik BSI, UKM musik kampus BSI memiliki total 273 anggota aktif dan alumni dari
berbagai angkatan hingga tahun 2025 yang tersebar di seluruh cabang Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Anggota UKM juga berasal dari beragam latar belakang musik dan memiliki minat genre yang berbeda-beda, seperti hardcore, pop punk, rock, metal, dan jazz blues. Perbedaan minat inilah yang membentuk dinamika serta tantangan tersendiri dalam kolaborasi kegiatan. Genre musik yang pertama dari hardcore, itu karakter anggotanya seperti energik, lebih tegas, dan ekspresif. Alasan diminatinya, energi tinggi, ekspresi kemarahan, dan ekspresi kebebasan. Di genre kedua ada popang, karakter anggotanya lebih ceria, santai, dan mudah bergaul. Alasan diminatinya biasanya lirik ringan dan mudah diingat, dan musik ceria. Genre musik ketiga ada rock. Karakter anggotanya percaya diri, fleksibel, suka tampil. Alasan diminati, energinya kuat dan emosional, melambangkan kebebasan dan pemberontakan. Genre musik keempat ada dari metal, karakter anggota serius, perfeksionis, dan teknikal. Alasan diminati, musik kuat dan teknis, saluran emosi yang intens. Genre musik terakhir yang kelima ada jazz blues. Ini karakter anggotanya lebih tenang, kreatif, fokus pada improvisasi. Alasan diminati, penuh improvisasi dan kreativitas. Suasananya elegan dan santai, musiknya lebih kompleks dan berkelas. Oke, bab 4, penutup. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan model pengambilan keputusan Simon, Intelligence, Design, and Choice, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh UKM Musik Kampus BSI adalah adanya fragmentasi internal akibat perbedaan preferensi genre musik di antara para anggotanya. Perbedaan minat tersebut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi anggota, menurunnya semangat kolaborasi, serta melemahnya citra UKM di lingkungan kampus. Melalui penerapan model Simon, proses pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis dalam 3 tahap utama. Yang pertama ada tahap intelligence, yaitu mengidentifikasi masalah berupa ketimpangan minat antara anggota dan menurunnya aktivitas partisipatif di UKM. Yang kedua ada tahap desain, merumuskan 3 alternatif solusi strategis, yaitu pembentukan divisi genre, rotasi tema kegiatan berdasarkan genre, dan program kolaborasi lintas genre. Ada yang tahap terakhir, tahap choice. Tahap ketiga, memiliki alternatif terbaik, yaitu rotasi tema kegiatan berdasarkan genre, karena dianggap paling realistis, efektif, dan sesuai dengan kondisi sumber daya UKM musik saat ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi rotasi genre mampu menciptakan ruang ekspresi yang lebih inklusif dan seimbang bagi seluruh anggota, serta mendorong terciptanya lingkungan organisasi yang lebih kolaboratif, harmonis, dan profesional. Dengan implementasi yang konsisten, UKM musik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anggota, memperbaiki citra eksternal, dan menarik lebih banyak mahasiswa baru yang tertarik bergabung. Secara keseluruhan, penerapan model Simon terbukti efektif dalam membantu UKM musik kampus BSI memahami akar permasalahan, menilai alternatif secara objektif, serta menentukan keputusan strategis berbasis data dan rasionalitas. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk UKM musik, tetapi juga dapat diterapkan pada organisasi mahasiswa lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam manajemen komunitas dan perbedaan minat anggotanya. Saran, berdasarkan hasil analisis dan keputusan yang telah diambil, beberapa saran yang dapat diberikan untuk keberlanjutan UKM musik kampus BSI adalah sebagai berikut. Saran pertama yaitu konsistensi implementasi program rotasi genre.
pengurus perlu menyusun jadwal kegiatan secara rutin dan disiplin agar seluruh genre mendapatkan kesempatan yang adil untuk tampil dan berlatih. Konsistensi ini akan membangun kepercayaan antara anggota dan meningkatkan keterlibatan aktif. Saran kedua ada evaluasi dan monitoring berkala. Setelah program berjalan selama 2-3 bulan, perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat partisipasi dan kepuasan anggota. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyempurnakan sistem rotasi genre di periode berikutnya. Saran ketiga yaitu peningkatan kapasitas anggota. UKM sebaiknya menyelenggarakan workshop lintas genre, pelatihan teknik musik, serta mentoring dari alumni atau musisi profesional untuk meningkatkan kualitas musikalitas dan rasa kebersamaan. Saran keempat itu penguatan citra dan komunikasi eksternal. UKM perlu memperluas publikasi kegiatan melalui media sosial, kolaborasi lintas kampus, dan partisipasi dalam event eksternal untuk memperbaiki persepsi publik bahwa UKM musik bukan hanya wadah hiburan, tapi juga ruang pembelajaran dan pengembangan bakat profesional. Saran yang terakhir, saran kelima, yaitu pendokumentasi dan regenerasi terstruktur. Setiap periode, kepengurusan perlu mendokumentasikan hasil program, evaluasi, serta rekomendasi untuk memastikan kontinuitas dan transfer pengetahuan antar generasi UKM musik. Berikut daftar pusaka dari hasil penelitian kami. Ada dari Aisyah R 2022, Herbert A. Simon 1977, Situngurang JR 2021, Sohar Sini A 2020, Umar H 2019, Yunita S, dan Pratama R 2023. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.